Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Melalui mana kami menyajikan studi tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah mencapai studi kita tentang kitab Ulangan, yang adalah kitab kelima dari Perjanjian Lama, di pasal yang ke-26 dan pasal ke-27. Kita akan belajar di episode hari ini apa artinya dari bakul hasil bumi atau buah pertama. Kemudian kita juga akan belajar tentang membayar persepuluhan, mempersembahkan persepuluhan dan tujuannya. Kemudian kita juga akan belajar di pasal 27 tentang mezbah di Gunung Ebal. Dan kutukan apa yang ada di mezbah Gunung Ebal. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Selamat datang, Saudara Ayat. Juga para hadirin yang hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 26, kemudian kembali untuk memberikan pertanyaan. Ayat dari 1 sampai 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah kau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya pada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apa yang kita pahami secara rohani dari kata-kata ini yang juga kita pahami secara historis, dan apa tujuan mereka? Sangat mudah untuk menyimpulkan dari pasal ini bahwa Tuhan adalah pemilik tanah. Baik, Semua yang jadi milikku adalah pemberiannya. Kemudian bahwa Tuhan adalah pemberi janji. Dan dia setia dan cukup untuk memenuhi janji-janji itu. Oleh karena itu, di antara hal yang Tuhan bicarakan dalam Perjanjian Lama, dia mengatakan bahwa dia harus memiliki prioritas selama Anda merasa bahwa dia memiliki hak atas hidup Anda dan memiliki hak atas orang lain. Tuhan memiliki prioritas. Tuhan harus memiliki prioritas. Di sini dia mengatakan Anda harus mengambil dari buah pertama Anda. Dan sebelumnya dia berbicara tentang anak sulung. Anak sulung bukan milik Anda. Bahkan ketika Anda mencukur bulu domba sulung Anda, itu bukan milik Anda.
Jangan dicukur karena itu adalah milik Tuhan dengan segala sesuatu di dalamnya. Di sini dia juga mengatakan kepadanya bahwa buah pertama di tanah itu bukan milikmu. Buah pertama dari tanah itu, kamu harus mengambilnya di bakul dan datang ke imam dan memberikan pengakuanmu. Kemudian dia menyusun pemberitahuan-pemberitahuan itu. Yang pertama, bahwa Tuhan itu setia. Dia menjanjikan sebuah tanah dan dia membawa kita ke dalamnya. Dan itu sebabnya dia menyuruh untuk memberitahu hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyang kita. Tuhan ini luar biasa dan setia. Dia memberi saya tanah ini karena tanah ini adalah miliknya. Kedatangan saya dengan bakul ini berarti bahwa ini adalah hasil pemenuhan. Saya tidak membawa dari apa yang saya miliki. Ini adalah buah dari pemenuhan Tuhan. Tuhan memenuhi janjinya kepada nenek moyang dan inilah buahnya. Pemberitahuan kedua, mengaku bahwa Anda tidak pantas. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allah demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, ia pergi ke Mesir, saya tahu asal saya, dan sangat baik. Saya tidak pantas menerima semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya ini. Maka Anda harus mengaku dan berbicara tentang hal lain. Ketika kita berseru kepada Tuhan, anak moyang kita terhina dan tersesat. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan bawa kami keluar dari Mesir, tapi dia mengatakan pada akhirnya dua hal yang sangat penting. Saat engkau berjalan, engkau harus bersujud di hadapan Tuhan. Dan haruslah engkau bersukacita dalam setiap hal yang baik dan ini adalah suasana ibadah yang indah di mana penyembah akan bawa bersamanya dari kebaikan Allah yang bukan miliknya di hadapan imam untuk persembahkan ibadahnya dan persembahkan sukacita bagi Tuhan. Jadi aplikasi spiritual ini berbicara kepada kita tentang ibadah penyembahan. Tepatnya. Secara historis, itulah yang terjadi ketika mereka masuk ke negeri itu, dia mengambil buah pertama dari tanah dan memberikannya kepada Tuhan. Prioritas adalah Tuhan. Dan kita mempersembahkan bakul kita kepada Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di sini kita juga melihat jaminan ketika Tuhan berkata, Anda akan masuk ke negeri itu. Pasti Kesetiaan Anda akan Tuhan. masuk ke negeri itu. Benar. Kepastian. Ini mengingatkan pada Ibrani 13, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, Pengorbanan. yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 13, dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Apa artinya? Mohon berikan gambaran Dr. Esam tentang arti ayat ini dan suasana umum dari ayat 12 sampai 15. Yang kudus berarti sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan? Ya, ini untukmu, ini milikmu. Ini bukan untukku, aku tidak bebas untuk melakukan apapun. Ini milikmu, bukan milikku, aku tidak menyentuhnya. Inilah yang dikatakan orang ini di sini setelah dia melakukan apa? Setelah apa yang Alkitab katakan, setelah engkau sudah selesai mengambil segala persembahan perpuluhan dari hasil tanahmu. Pada tahun ketiga yang dia sebut di sini tahun persepuluhan. Pembicaraan ini terjadi dalam konteks persepuluhan. Ada persepuluhan yang diberikan kepada orang Lewi setiap tahun. Kemudian ada persepuluhan lain yang dia bawa setiap tahun ke rumah Tuhan dan dia memakannya dengan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Dia tidak boleh melupakan bersamanya orang Lewi, anak yatim, orang asing, dan janda untuk digunakan di rumah Tuhan. Lalu ada persepuluhan setiap 3 tahun. Untuk dibawa keluar rumahnya, ini tidak dia bawa ke rumah Tuhan. Tetapi dia memisahkannya dan mengundang anak yatim, orang asing, dan janda ke Dan mereka rumahnya. datang di dalam rumah. Mereka masuk ke dalam rumah untuk menikmati persepuluhan ini. Bukan miliknya, ini untuk orang Jadi lain. ada 3 macam persepuluhan. 3 jenis persepuluhan, 2 setiap tahun. Dan 1 setiap 3 tahun, 2 setiap tahun, 1 untuk orang Lewi, ini tidak boleh disentuh. Dan 1 untuk dia dengan semua yang lain. Mereka pergi ke rumah Tuhan untuk menikmati semuanya. Lalu ada setiap 3 tahun di sini yang menjadi milik orang asing, anak yatim, janda dengan orang Lewi. Dia mengundang mereka ke rumahnya untuk menikmati persepuluhan ini. Jadi dia berbicara tentang memberi. Dia berbicara tentang memberi. Jadi setelah menawarkan pengorbanan untuk Tuhan, pengorbanan pujian di bagian pertama, kemudian dia berbicara tentang berbuat baik, berbagi, dan mempersembahkan. Dan keduanya adalah pekerjaan dan aktivitas manusia yang sudah lahir baru. Tepat. Baik, terima kasih. Tapi ini harus dihubungkan dengan sesuatu yang lain ketika dia mengatakan dalam ayat 14, ayat 13, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ayat 14, pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tapi aku mendengar suara Tuhan Allahku, akan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadaku. Saya Benar. pikir ini penting. Dalam status kesucian, Dalam status mempersembahkan kudus, korban saya dari hati yang penuh kemurahan, tanpa menggerutu, dengan senang hati.
Mengajarkan Karena kita kita. mengajarkan kita ketika kita memberi, kita harus memberi dengan Ya, sukacita. tepatnya pemberian Tidak berat ceria. hati. Benar. Baik, terima kasih. Dari ayat 16 sampai akhir pasal, saya melihat semacam kesepakatan tentang syarat-syarat perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Mereka setuju dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi, mari membahas tentang ayat-ayat terakhir ini, Dr. Esam. Lihat ayat 17-18. Mereka mengatakan dua hal. Hal pertama, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, yaitu ada kesepakatan di sini. Hari ini kamu telah memproklamirkan Tuhan sebagai Allahmu dan kamu akan berjalan dengan caranya. Ini tuntut dari Anda selama Anda berjanji pada Tuhan menjadi Tuhanmu. Dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengar suaranya. Ayat 18, dia menjawab kepadanya, dan Tuhan telah menerima janji bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Oke, kita setuju, Anda dan Tuhan. Dia telah menyatakan Anda sebagai umat yang istimewa. Dan Anda jika Anda melakukan apa yang disebutkan sebelumnya, Anda setuju dengan proklamasi Tuhan kepada Anda. Jadi di sini pasal ini diakhiri dengan proklamasi. Atas apa yang Anda lakukan, Anda berkata kepada Tuhan, aku tunduk kepada Engkau. Engkau adalah Tuhanku dan aku milikmu. Pada saat yang sama, Tuhan sedang menegaskan proklamasinya kepada Anda bahwa Anda adalah umat yang istimewa seperti yang dijanjikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Izinkan saya masuk ke pasal 27. Mohon berikan gambaran awal tentang pasal 27 dan apa yang dibicarakannya. Pasal Silakan. 27 berbicara tentang apa yang harus dilakukan di Gunung Ebal setelah mereka memasuki tanah. Kedua, kutukan dan berkat yang seharusnya ada di Gunung Ebal. Benar. Atau di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Berkat di Gunung Gerizim dan Dan kutukan di Gunung Ebal. Ebal. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Lalu Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya, lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri, juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu. Suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau persembahkan korban keselamatan, memakannya di sana, dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini. Saya ingin tahu dari Anda, ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, mereka akan membawa batu dan menulis perintah di atasnya. Mohon beri gambaran tentang apa yang akan terjadi pada hari itu dan apa tujuannya. Tuhan selalu ingin mengukir firman-Nya di depan mata dan hati agar tidak terhapus. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa hal pertama yang harus kamu lakukan, bahwa kata-kata ini diletakkan di depan matamu terus-menerus. Baik, Itu sebabnya dia memberitahu mereka batu-batu besar, Besar. dan rekatkan satu sama lain dengan kapur. Jadi jika itu batu kecil, itu tidak akan berfungsi. Kita ingin membuat monumen besar, jika boleh saya katakan, tapi terukir di atasnya kata-kata hukum ini sehingga semua yang lewat, datang atau pergi menemukan kata-kata ini selalu di depan mata mereka sepanjang waktu, tapi di saat Ya. yang sama, engkau harus datang ke Gunung Ebal dan lakukan hal berbeda. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah, dengan perkakas besi dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah. Jadi pertama mereka akan mengukir hukum di atas batu besar. Kemudian mereka harus membangun mezbah dari batu utuh, tidak menggunakan alat besi di atasnya. Kemudian dia berkata tentang mezbah ini, haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi begitu Anda masuk ke tanah dan melakukan semua hal ini, dan akan makan di sana dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan Allahmu, dan kamu harus menulis dengan sangat jelas di atas batu semua kata-kata dari undang-undang ini. benar, ini adalah ajakan untuk mengingat perintah Tuhan. Bahwa perintah-perintah tidak tersembunyi dari mata. Tepat. Bahwa mereka selalu berada di depan mata untuk menilai hati nurani. Baik. Izinkan saya masuk ke bagian setelahnya dari ayat 9. Dikatakan, juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu, Musa memberi perintah kepada bangsa itu.
Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian, bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah, atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Sebelum daftar panjang kutukan ini, kita perlu rehat sejenak, dan akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Dalam ayat yang kita baca, kita hanya melihat kutukan. Mengapa tidak ada berkat? Ya, pertanyaan penting, pengamatan yang baik. Sungguh pengamatan yang bagus. Silakan. Tidak ada berkat, tapi bagaimana kata-kata yang diucapkan? Awalnya ia berkata di Gunung Gerizim untuk memberkati orang-orang. Jadi apa niatnya? Untuk memberkati. Niatnya untuk memberkati. Dalam kutukan, dia tidak mengatakan untuk mengutuk. Tapi dia berkata di Gunung Ebal untuk mengutuk. Jadi kutukan adalah pengecualian, yaitu jika itu terjadi akan ada kutukan. Niatnya adalah untuk memberkati meskipun dia tidak pernah menyebutkan berkat apapun. Dan semua orang menjawab dan berkata amin meskipun dia menyebutkan kutukan. Berikut pembicaraan tentang penyebab. Jika ini terjadi, dia pantas mendapat kutukan. Oke, lalu apa berkatnya jika itu dilakukan? Tidak. Karena berkat diberikan atas dasar kasih karunia. Setelah itu, ia akan bicara tentang berbagai macam kenikmatan sehingga ada perbedaan antara jenis kenikmatan dan penyebabnya. Di sini dalam pasal ini dia bicara tentang penyebab kutukan dan itu terlalu banyak. Oke, tapi penyebab berkat berada dalam kasih karunia bukan dalam tangan manusia. Bagaimana orang diberkati berdasarkan kasih karunia? Apakah tujuan itu memberkati? Tujuan itu memberkati. Jadi apakah dia akan memberkati? Ya. Jadi mengapa dia tidak menyebutkan di sini? Karena ini bukan peran penyebab dan penyebabnya bukan pada manusia tapi pada Tuhan. Tapi berkat akan datang. Bagaimana itu akan datang? Ini adalah hal yang sangat indah. Di Gunung Ebal. Apa itu Gunung Ebal? Kutukan. Kutukan. Bayangkan pada Gunung Ebal, ada korban bakaran dan korban keselamatan. Di mana altarnya? Di Ebal. Karena ada seseorang yang akan menanggung kutukan. Dan saat dia menanggung kutukan, yang disebutkan di sini dia akan menanggungnya di Gunung Ebal karena mezbah ada di sana. Tuhan akan mencurahkan berkat atas dasar korban bakaran dan damai sejahtera. Persembahan yang dia sebutkan menurut saya dalam ayat 6. Baik. Anda menunjuk ke altar di Gunung Ebal bahwa ada seseorang yang akan menanggung kutukan yang diucapkan di Gunung Ebal. Tepat. Mohon ingatkan tentang orang yang menanggung kutuk di kayu salib. Bagaimana dia menanggung kutukan di Gunung Kalvari atas nama semua orang yang tidak melanjutkan pekerjaan hukum. Saya ingin berbicara dan menarik perhatian pada sesuatu. Kita selalu berpikir bahwa Kristus menanggung kutuk atau Kristus menanggung upah dosa kita atau Kristus menanggung penghakiman hukum di kayu salib. Ketika mereka menangkap Kristus dan menyalibkan dia dan perlakuan dia dengan memalukan. Kisahnya jauh lebih dari itu. Apa yang Kristus tanggung bagi saya untuk menjadi pengganti saya adalah upah dosaku. Karena dosa adalah penyebab kutukan ini.
Dan Allah lah yang mengambil upah dosa dari Kristus dan bukan manusia. Benar. Dikatakan tentang Kristus bahwa dia memikul salib tetapi mengemban rasa malu. Ada rasa malu atas apa yang dilakukan orang-orang terhadap dia. Tapi bukan ini, meskipun itu sangat menyakitkan, tapi bukan ini. Jadi apa artinya dia menanggung salib? Dia menanggung saat lain 3 jam lainnya di mana surga dibuka. Bukan apa yang dilakukan orang-orang saat muncul kegelapan, ada kegelapan di seluruh dunia, lalu bagaimana? Langit terbuka pada saat ini sehingga api Tuhan turun. Hai pedang, Upah bangkitlah. dosa. Hai pedang, bangkitlah. Tuhan berkata terhadap gembala-gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Atau dari atas dia telah mengirimkan api ke dalam tulang-tulangku. Inilah upah dosa. Inilah kutukan. Jadi, upah dosa bukanlah apa yang Kristus tanggung dari manusia sebagai martir. Tetapi itulah yang dia tanggung dari Allah ketika dia tinggalkan dan berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku di 3 jam terakhir dan ketika Tuhan mencurahkan murkanya kepadanya. Anda ingin memberitahu bahwa ada 2 jenis rasa sakit? Ada rasa sakit dari tangan manusia. Semua jenis rasa sakit yang diterima Kristus dari orang-orang adalah sebagai martir kebenaran. Mereka menyesah dia. Ini bukanlah Mereka menikam penebusan. tangan dan kakinya. Mereka menaruh mahkota duri di kepalanya. Semua itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Semua itu adalah rasa sakit dari manusia karena Kristus adalah satu-satunya orang benar, jadi dia martir kebenaran. Tapi selama 3 jam kegelapan, ada rasa sakit penebusan, sebuah rasa sakit di mana Allah menghukum Kristus dengan semua yang diperlukan untuk menebus. Jadi Kristus membayar harga kebebasan kita dan penebusan, dan Tuhan telah Dia menimpakan kepadanya menanggung kesalahan kita kutukan. semua. Tepat. Jadi apa yang menebus kita adalah rasa sakit dari keadilan ilahi, derita dari substitusi, derita penebusan dosa selama 3 jam kegelapan. Benar. Anda tahu Dr. Esam, ini mengingatkan kita pada sebuah adegan di perjanjian lama. Bahtera, ketika semua mata air samudera raya terbelah dan jendela-jendela surga terbuka. Air datang dari bawah dan datang dari atas. Rasa sakit yang datang dari tangan manusia di kayu salib dan rasa sakit yang datang dari tangan Allah, hakim yang adil. Dan Kristus seolah-olah di Gunung Ebal menanggung kutukan dan membayar hukuman atas nama kita. Benar. Benar, tapi apa yang tersisa bagi kita setelah Kristus menerima kutukan? Apa yang tersisa bagi kita? Hasil korban bakaran dan korban keselamatan. Apakah itu? Semua berkat yang layak diterima Kristus sebagai hasil dari ketaatan yang luar biasa ini. Orang percaya ambil bagian dalamnya. Sebagai contoh, Kristus sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah salah satu aspek, bukan? Kristus sudah cukup untuk pembenaran kita. Dan ini bukan hanya pengampunan dosa. Kristus mendamaikan kita kepada Allah. Kristus mengambil tangan kita dan mengubah posisi kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Saat Anda melihat, Anda akan menemukan hal-hal yang telah dihapus dari kita. Dan ada banyak kemurahan hati dan kemurahan ilahi yang dicurahkan pada setiap orang percaya yang melekat pada Kristus. Ini adalah hasilnya atas jasa Kristus dan bukan kita. Baik, terima kasih. Dr. Esam, dalam daftar kutukan yang disebutkan dalam pasal 27, saya membayangkan bahwa dia akan menyebutkan 10 perintah. Dan katakanlah yang terkutuk itu adalah yang melanggar perintah. Siapa yang melanggar perintah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi saya terkejut, dia menyebutkan beberapa daftar perintah, kemudian penilaian, kemudian hukum. Apa maksud urutan ini? Dan pada akhirnya ia menyebutkan 10 perintah. Ayat 26, terkutuklah orang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini, tapi dia menepatkannya di akhir. Hubungan dengan Tuhan bukan hanya tentang 10 perintah. Pada awalnya dia bicara tentang sesuatu yang penting, yaitu hak Allah. Terkutuklah orang yang buat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Kemudian dia katakan hal penting lainnya dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Yaitu, seseorang berpura-pura bahwa dia menyembah Tuhan, sementara dari dalam ada berhala di rumahnya. Ini adalah kekejian, ya ini adalah orang yang terkutuk. Tidak ada yang melihatnya, tapi Tuhan melihatnya. Kemudian dia menyebut hal lain yang sangat serius. Orang yang perlakukan ayahnya atau ibunya dengan hina. Oh, ini setelah berbicara tentang Allah. Seolah dia mengatakan, setelah Tuhan ada ayahmu dan ibumu. Jadi, nomor 1 adalah kemunafikan dan melakukan ini secara rahasia hubungan dengan Tuhan. Maka tidak. Kedua, membenci ayah dan ibu. Kemudian ketamakan. Orang yang menggeser batas tanah sesamanya. Kemudian membenci orang miskin yang tidak punya seorang untuk membantunya. Orang buta, orang asing, dan anak yatim. Kemudian dia berbicara tentang kekudusan. Terkutuklah orang yang berdusta. Terkutuklah orang yang berdusta dan ini mengambil bagian yang besar. Untuk memastikan bahwa kekudusan memiliki banyak jenis. Dan yang paling sederhana adalah yang paling sulit, semua pantas mendapatkan kutukan. Kemudian dia berbicara tentang keganasan orang yang membunuh sesamanya dengan diam-diam. Kemudian dia bicara tentang kesetiaan. Orang yang menerima suap, yaitu dia menyebutkan semua aspek kehidupan dan semua tingkat urusan manusia. Tapi Allah prioritas utama. Dan kedua, ayah dan ibu. Kemudian hukum pada akhirnya. Dalam hukum manusia ada bagian yang disebut dengan hukum pidana.
Dan tidak semua hukuman atau tidak semua kejahatan memiliki hukuman yang sama. Tepat. Mereka terbagi, semakin besar kejahatannya, semakin besar hukumannya. Dan Benar. seterusnya, dan ada kejahatan, dan pelanggaran. Tapi di sini, dia menyebutkan sebuah daftar dan hukumannya dipersatukan untuk semua. Dikutuk. Terkutuklah orang yang menyembah Tuhan selain Tuhannya, dan orang yang menerima suap. Dikutuk. Kutukan ada pada semua, jadi semua kejahatan berbagi satu hukuman, yaitu kutukan. Dan saya ingin mengakhiri dengan ide ini. Dosa di mata Tuhan, apakah ada yang disebut dosa besar? Dan dosa kecil, atau apakah mereka memiliki penilaian yang sama? Merencanakan kebodohan adalah apa? Dosa. Upah perjinahan adalah kematian dan Kematian. upah merancang kebodohan adalah kematian. Juga yang membenci saudaranya. Upah fitnah adalah kematian dan upah pembunuh adalah kematian. Dan siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Pembunuh. Di hadapan Allah tidak ada dosa besar dan kecil. Kita membagi, kita memilah-milah, tapi berdosa di mata Tuhan dalam keburukannya, membuat seperti yang dikatakan seorang, dosa terkecil di mata Tuhan lebih buruk dari semua dosa dunia di depan mata kita. Jika ada dosa yang upahnya adalah bahwa saya cukup melakukan perbuatan baik agar Tuhan mengampuni saya, maka Kristus tidak akan datang dan mati. Tepat. Karena upah dosa adalah maut, maka Kristus datang dan mati. Terima kasih, kita telah mencapai akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kristus di kayu salib menjadi kutukan bagi kita semua. Dia membayar dosa-dosa kita dan upahnya yang merupakan kutukan selama 3 jam. Dia memberi kita pembenaran, pengampunan, rekonsiliasi, dan status. Terima kasih. Yang saya suka di sini adalah berkat yang diberikan atas dasar kasih karunia, bukan atas dasar apapun dalam diri saya. Baik. Adalah baik untuk mengingat firman Tuhan dan berada di depan mata kita dan di dalam hati kita untuk menilai kesadaran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Sama-sama, memberkati. Tuhan memberkati kita. Pemirsa terkasih, kita berbicara di episode hari ini khususnya di pasal ke-26 tentang apa yang dipersembahkan bangsa itu ketika mereka masuk ke negeri itu, sebakul buah sulung negeri itu. Kita belajar bahwa ini berbicara tentang pujian kita ketika kita mempersembahkannya kepada Tuhan, tetapi juga persepuluhan yang berbicara tentang pemberian kita. Umat Tuhan diwajibkan untuk mempersembahkan korban syukur dan pujian, dan itulah buah bibir kita mengucap syukur atas namanya. Tapi jangan lupa berbuat baik dan berbagi. Karena dengan pengorbanan seperti itu, Allah senang. Saya ingin memberitahu bahwa jika Anda berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan secara vertikal, dan mempersembahkan persembahan sejati yang berkelanjutan kepada Tuhan secara vertikal, dan menikmati kepuasan dan kepuasan dalam hubungan dengannya secara vertikal, tentunya hubungan Anda dengan saudara Anda secara horizontal akan menjadi hubungan yang benar. Siapapun yang meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan secara vertikal, akan meningkatkan hubungan mereka dengan saudara mereka secara horizontal. Kita harus belajar bagaimana menyembah Tuhan sebagai penyembahan hidup dan yang sejati, dan bagaimana memberi saudara kita tanpa penundaan dan tanpa menunggu balasan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.